Anda kembali di Anyu Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi ditunda oleh Bareskrim Polri. Penundaan itu dilakukan lantaran pihak Roy Suryo ingin menghadirkan sejumlah nama dalam gelar perkara khusus nanti. Bareskrim Polri menunda gelar perkara khusus perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Gelar perkara khusus akan dilakukan pada hari Rabu 9 Juli mendatang. Padahal, sebelumnya rencana gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi dilakukan pada hari ini. Namun, rencana itu ditunda hingga pekan depan. Penundaan itu lantaran tim pembela ulama dan aktivis ingin melibatkan sejumlah nama ahli dalam gelar perkara khusus. Permintaan itu terkait fakta baru yang ditemukan oleh Roy Suryo CS terkait ijazah milik Jokowi yang dituding hasil cetakan Pasar Pramuka. Saya kemarin ke Pasar Pramuka, ya, minggu yang lalu. Ya. Saya mendapatkan banyak cerita yang belum saatnya untuk dibuka. Tapi sudah ada videonya juga. Oke, diantaranya apa? Boleh dong. Ada persekutuan, ada kemudian bisik-bisik untuk menutupi sesuatu. Di sisi lain, pengacara Joko Widodo Yakub Hasibuan menilai desakan untuk melakukan gelar perkara khusus adalah kriminalisasi. Kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan, sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba untuk melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami untuk menghentikan hal tersebut. Desakan gelar perkara khusus terkait ijazah Joko Widodo ini datang dari tim pembela ulama dan aktivis. Mereka menilai pernyataan Bareskrim soal ijazah Jokowi asli tidak berimbang dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah Jokowi. Terkait hal itu, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan pakar telematika Roy Suryo sebagai saksi kasus pencemaran nama baik serta kegaduhan terkait ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terus berlanjut ke jalur hukum. Setelah adanya dugaan ijazah palsu Jokowi, sejumlah nama pun turut menjadi terlapor oleh relawan Jokowi. Salah satunya pakar telematika Roy Suryo yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik dan kegaduhan akibat tudingan ijazah palsu tersebut. Rencananya, hari ini Polda Metro Jaya kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menpora Roy Suryo sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut juga merupakan pemeriksaan kali kedua Roy Suryo di Polda Metro Jaya. Saudara RS terjadwal akan diambil keterangan dalam rangka klarifikasi di tahap penyelidikan itu hari ini, hari Kamis tanggal 3 Juli. Saat ini penyelidik masih menunggu apakah hadir atau tidak. Sebelumnya, Roy Suryo CS menolak undangan klarifikasi penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan mengenai ijazah Jokowi. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Ya. Kami siap, tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap, penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Diketahui, kasus ijazah palsu Jokowi juga telah dirilis Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia identik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Joko Widodo. Pengacara Bambang Trimulyono menyatakan PK berkaitan dengan kekhilafan hakim dalam mengambil keputusan. Sidang peninjauan kembali yang diajukan Bambang Trimulyono terpidana kasus ujaran kebencian terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Halomoan Sianturi dengan hakim anggota Makmurin Kusumastuti dan Zulkarnain. Pardiman selaku pengacara Bambang Trimulyono menilai adanya kehilafan hakim dalam memutuskan kasus Bambang Trimulyono. Menurut Pardiman, konten podcast Gus Nur dan Bambang Trimulyono tidak menimbulkan keonaran di dunia cyber. Ya, poinnya itu ada kekhilafan hakim yang nyata dalam dia mengambil putusan itu. Termasuk putusan MK atau termasuk putusan yang di PN Solo kemarin yang terus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, yang pada waktu di Solo kan dia diputus dengan Undang-Undang tahun 46 itu tentang membuat keonaran, yang akhirnya di tingkat Pengadilan Tinggi dibatalkan hingga akhirnya Pengadilan Tinggi Semarang mengadili sendiri hingga putusan yang berbeda dengan yang didakwakan dengan putusan yang di Solo, yaitu dengan Undang-Undang IT. Kasus berawal pada 2023. Bambang Tri membahas ijazah palsu Joko Widodo dalam podcast di kanal YouTube Gus Nur 13 Official milik terpidana lain Sugi Nur Raharja atau Gus Nur. Bambang divonis penjara 6 tahun setelah mengajukan kasasi. Pengadilan Tinggi menjatuhkan vonis 4 tahun. Saat ini Bambang telah menjalani 2 tahun masa tahanan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Kehadirannya untuk memberikan keterangan soal kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, Kompol Syarif Fitriansyah, dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Jokowi. Kompol Syarif datang ke Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Ia datang bersama dengan kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Saat tiba, keduanya bergegas masuk ke dalam gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kehadiran ajudan Jokowi memenuhi panggilan polisi terkait laporan yang dibuat oleh Jokowi tentang tudingan ijazah palsu. Sebelumnya Polda Metro Jaya menerima pelimpahan dari 4 Polres di wilayah Polda Metro Jaya terkait laporan yang dibuat oleh Jokowi. Jokowi menyerahkan sejumlah barang bukti dalam laporannya terkait tudingan ijazah palsu miliknya. Dan hingga kini kasusnya masih berjalan di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ajudan Jokowi diperiksa polisi terkait pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI. Apakah urgensinya untuk membahasnya? Sudah bersama kami pakar telematika Roy Suryo dan juga Ade Darmawan, pelapor Roy Suryo CS. Selamat sore Bapak-Bapak. Yo, selamat sore Mbak Diandra, selamat sore juga Mas Andra. Baik, saya akan Pak Roy. Saya akan ke Mas Roy Suryo terlebih dahulu. Mas Roy, kan ini kan sebelumnya sempat dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan begitu, tapi Mas Roy mangkir atau tidak memenuhi atau menolak gitu, bilangnya untuk panggilan polisi. Ini kenapa Mas Roy? Ya, ini ada yang saya klarifikasikan ya, dua hal ya. Yang pertama, memang untuk undangan ya, bukan panggilan. Suratnya itu undangan. Undangan pada hari Selasa tanggal 2 Juli itu memang benar. Saya sebenarnya sudah siap 11.000 triliun % saya hadir. Tapi oleh kuasa hukum dikatakan itu tidak perlu hadir karena itu baru undangan, itu klarifikasi. Itu betul. Saya menolak hadir. Tapi untuk kemarin saya mendadak Kabid Humas Polda Metro Pak Ari tiba-tiba mengumumkan penyidik menunggu. Lah, ini kok ada miskomunikasi, ada diskomunikasi di Polda Metro Jaya ya, di kami. Saya sama sekali tidak menerima undangan untuk hari Kamis kemarin sampai dengan hari. Ya, jadi ada undangan itu. Jadi nggak ada undangan, nggak diundang kok datang itu kan cuti, sama sekali nggak ada, Mbak. Melalui iNews saya sampaikan, tolong Polda Metro jangan bikin semalan ya, jangan bikin diskomunikasi atau miskomunikasi karena tidak ada undangan untuk Kamis kemarin, nggak ada. Saya kabarnya dan teman-teman akan diulang lagi minggu depan. Insya Allah kalau itu akan ada jawaban untuk undangan itu. Apakah hadir atau tidak itu lain soal.
Tapi yang jelas untuk Kamis kemarin ada yang mangkir karena tidak ada undangan. Nah, itu jawaban Pak Diandra, biar clear aja. Baik, kalau Pak Ade tadi hari ini Ajudan Jokowi kan juga sempat dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya. Urgensinya apa sebetulnya nih Pak? Ya, saya rasa untuk penambahan saksi mungkin ya. Jadi memang di dalam satu peristiwa pidana itu tidak hanya orang-orang yang memang melihat dan mengetahui yang dipanggil, yang bisa juga orang-orang yang berada di samping Bapak Joko Widodo yang tidak memiliki hubungan darah. Jadi saya rasa ini adalah penambahan ya keterangan saksi yang mungkin dia dihadirkan pada saat sekarang itu baru bisa diperiksa sebagai saksi tambahan atas peristiwa yang dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo. Namun menurut saya ini hal yang biasa dan wajar bila memang memenuhi panggilan itu, tidak ada yang istimewa. Itu adalah proses hukum yang memang harus ditaati oleh semua pihak. Yang menjadi persoalan bila mana diundang, baik itu undangan klarifikasi ataupun panggilan polisi, yang justru menjadi persoalan adalah ketika kita tidak menghadiri itu bisa dinilai tidak kooperatif. Artinya bisa diberlakukan KUHP di 112. Artinya ada upaya paksa di situ. Nah, tapi saya rasa Bang Roy itu tidak menerima undangan, jadi wajar saja ketika dia tidak menghadiri karena namanya orang tidak diundang. Tidak ada undangan. Tapi kalau diundang, saya rasa Pak Roy juga tahu hukumnya. Kalau ya wajib sebagai warga negara pasti beliau datang kan, gentleman gitu loh. Jadi ini adalah terjadi miskomunikasi yang saya anggap ya silakan Polda Metro betul-betul menyerahkan undangannya, jangan dikirim. Jadi gini Mbak, saya ingin jelaskan juga bahwa yang disebut dengan dipanggil secara patut adalah secara patut itu adalah diterima undangannya langsung secara fisik, bukan misalkan WA kemudian diterima, itu nggak bisa, itu bukan dipanggil secara patut. Kalau dipanggil secara patut itu adalah dikirimkan, kan alamat Bang Roy kan tahu kan, polisi juga tahu, semua orang juga tahu bahwa tempat tinggal Bang Roy di mana. Jadi dikirim secara patut itu kalau itu sudah diterima dan beliau misalkan pun tidak mau menghadiri, tentu akan ada alasan-alasan yang tepat untuk dilakukan pemeriksaan, dijadwalkan ulang atau seperti apa. Nah itu menurut protap dari pemeriksaan di tingkat kepolisian. Artinya harus alasan yang tepat. Gitu. Nah saya rasa nggak ada masalah sih kalau nggak hadir, tetapi harus ada alasannya. Baik, kalau ini undangan klarifikasi. Baik. Gitu. Kalau Mas Roy melihatnya Ajudan Jokowi hari ini kan diperiksa, urgensinya apa menurut Mas Roy ini? Ya, sebenarnya benar ya, Bang Ade tadi saya puji. Terima kasih Bang Ade, objektif sekali. Jadi artinya untuk Kompol Syarif ini saya kira memang sah-sah saja Polda Metro mengumpulkan keterangan dari semua saja, ya baik itu dari yang dekat dengan Jokowi atau yang jauh dari Jokowi, no problem. Jadi saya kira tambahan keterangan dari Polda ini akan bisa membantu Polda Metro untuk nanti membuktikan. Kan jelas yang nama Pak IC ya atau ajudan dari Jokowi ini kan melekat ya, boleh dikatakan melekat 24 jam. Jadi artinya tahu persis lah apa yang dialami oleh Pak Jokowi, mau dicekal, mau disur. Mungkin mau dimintain keterangan kejadian di Solo tanggal 16 April yang lalu mungkin saja, atau kejadian di Jakarta, atau waktu ngantar Jokowi datang ke Polda Metro itu bawa ijazah asli atau hanya fotokopi. Kalau ijazah asli kenapa dilipat? Nah itu misalnya gitu. Kalau ijazah aspal Kabid Humas waktu itu menyatakan fotokopi, nah kan kayak gitu. Tapi yang soal ketidakhadiran lagi Mbak Diandra dan melalui Ayu kan tidak ada undangan yang saya terima untuk pemeriksaan hari Kamis tanggal 3 Juli kemarin. Itu. Jadi nggak ada sama sekali. Kalau ada, insya Allah pasti ada jawaban dari saya. Tapi kalau yang hari Selasa tanggal 1 Juli, memang kalau itu memang ada undangan, tapi undangannya tidak jelas. Tidak ada yang terlapor, tidak ada lopusnya, tidak ada tempusnya. Jadi ya buat apa kemudian kalau ada undangan nggak jelas, misalnya undangan apapun ya, bukan undangan klarifikasi, itu nggak jelas siapa yang undang, nggak jelas
tempatnya di mana, lokasinya di mana, masa kita mau datang? Nah, tapi sekali lagi tidak ada yang namanya manggir, ya. Insya sebagai insan manusia yang tahu, kita pasti akan datang atau akan memberikan jawaban undangan itu. Pemanggilan Kompol Syarif saya sah saja untuk istilahnya tugas dari Polda Metro Jaya untuk tanya, Mbak Diandra. Ya. Baik, kalau Bang Ade, Ya, gimana Bu? tanggapannya seperti apa dari pernyataan Mas Roy tadi? Ini adalah satu progres menurut saya, ya. Menurut saya ini adalah satu progres dari kepolisian untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang ada, baik itu laporan Bapak Insinyur Joko Widodo sendiri maupun laporan-laporan yang ada. Artinya bahwa ini bukan satu urgensi ataupun apa, ini adalah satu rangkaian, ya, satu rangkaian dalam pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat itu diungkap dengan cara ya seperti itu. Mekanismenya memang harus berjalan, diperiksa semua saksi-saksi yang melihat, kemudian merasakan, melihat langsung, ya, seperti ADC yang tadi dikatakan Bang Roy, karena memang dia 24 jam berada di sampingnya, maka keterangan beliau itu sangat diperlukan untuk apa? Mengungkap peristiwa yang memang disaksikan oleh korban, bahwa ini loh saya melihatnya, misalkan nih, kita ambil ilustrasinya gini Mbak. Jadi saya melihat handphone saya itu hari apa, tanggal berapa, tentu ADC saya menyaksikan saya itu di mana, misalkan dia di hotel atau di dalam kendaraan sambil melihat handphone, Bapak Jokowi melihat yang dianggap, yang diduga ujaran kebencian atau yang diduga fitnah atau pencemaran, itu pada saat dia berada pada satu kendaraan yang sama. Dan dia melihat langsung bahwa di handphone Bapak Joko Widodo itu dia membuka itu dan dia mendengar langsung kutipan-kutipan itu. Tentunya itu yang saya rasa yang diambil keterangannya oleh ajudan Bapak Joko Widodo. Jadi itu yang paling saya anggap bahwa itu bukan urgensi, tetapi itu adalah bagian dari proses hukum yang harus kita hormati semua, bahwa di sini sangat bagus. Artinya ada proses hukum sudah berjalan sedemikian rupa, selain ahli-ahli dan keterangan-keterangan dari semua pihak, kita menunggu keterangan Bang Roy Suryo sendiri atau Mas Roy. Tapi kalau misalkan pun karena sesuatu dan lain hal Bapak Roy Suryo tidak berhalangan hadir dan memang ini harus dijalankan terus, itu polisi tidak harus menunggu itu, tetapi mengumpulkan alat bukti. Dan perlu dicatat bahwa pihak kepolisian itu tidak perlu pengakuan, Mbak, ya. Dia hanya berdasarkan bukti dan fakta dari satu peristiwa tindak pidana. Jadi tidak perlu pengakuan di situ. Mau kita ngaku atau tidak, yang penting terfakta dan itu buktinya ada, maka dia proses itu terus berjalan seperti itu, Mbak. Baik, gimana Mas Roy Suryo tanggapannya? Ya, artinya gini, juga Polda Metro saya juga pasang open mind. Kasusnya sudah kembang dengan sangat dahsyat, ya. Artinya sudah mulai membuka tabir-tabir yang selama ini tidak. Misal hadirnya sosok Pak Bitter, hadirnya sosok seperti Widodo, seperti saya Denis, kemudian muncul Profesor Paiman, ya. Ada juga intelijen yang memberikan analisisnya itu termuat. Saya kira pihak-pihak itu akan bisa menghasilkan keterangan juga atau bisa sebagai bukti atau bahkan itu sebagai novum. Saya kira semua juga harus dipanggil, jangan kemudian memanggilnya hanya khusus beberapa orang saja, karena ini kan sudah mulai banyak yang memberikan keterangan itu masuk akal juga, misalnya orang yang berani komentar dari Pak Pramuka misalnya. Nah, mereka juga katakan, saya kira juga klaim juga, atau barangkali muncul juga orang-orang yang ya seperti kemarin saya lihat ada relawan-relawan dari Jokowi yang ada di Solo di Lah, kenapa kemudian orang-orang yang kemudian membuat analisis misalnya di beberapa podcast itu juga diundang, nggak apa-apa, ya, diklarifikasi. Itu saya kira akan bisa memberikan analisisnya dengan jauh lebih baik, lebih objektif. Jadi persoalannya jangan hanya sempit saja, kemudian masuk ke dalam pasal mungkin juga oleh teman-temannya Mas Ade ini, misalnya adalah 160 penghasutan, ya. Nah, penghasutannya di mana gitu? Nanti kan akan bisa difokuskan lagi supaya semua akan jelas, Mbak Diandra. Saya kira nggak apa-apa, kita ikuti saja
Dan moga-moga Polda Metro itu juga menyusul langkah seperti yang disampaikan Pak Polri pada saat HUT-nya ke-79, yaitu Polri presisi mengambil saksian presiden. Baik, terima kasih banyak Mas Roy Suryo dan Bung Ade sudah bergabung dengan Ayu sore hari ini. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih, Bang Roy. Amerika Serikat ingin memindahkan warga Palestina dan mengambil alih Gaza. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Ayu Sore.